Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 9. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun tidak bertatap muka. Jadi dalam masa pandemi COVID-19 ini jarak memisahkan kita sehingga kita tidak bisa bertemu secara langsung. Tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk selalu belajar. Nah, anak semua mungkin di kelas 7 dulu pernah Bu Guru Kristanti ajarkan ya, Bu Guru pernah mengajar kalian semua yaitu di pelajaran prakarya. Jadi pada kelas 9 ini Bu Guru diberi tugas untuk mengajar IPA. Ya. Masih ingat wajah saya? Ya. Ini adalah sekilas. Kemudian buku yang kita pakai yang saya pegang ini, yang mungkin kalian sudah memiliki semua dari perpustakaan, sudah dipinjami. Ya, nanti dibuka-buka bukunya. Ya. Oke, next ya. Kemudian dalam pelajaran IPA di kelas 9 ini rancangan penilaian atau nilai yang akan kita kumpulkan kelak ada beberapa poin yang akan Bu Guru nilai. Yang pertama adalah keaktifan kalian semua dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Kemudian tugas, nanti dalam beberapa pertemuan akan ada tugas, baik itu tugas mandiri maupun kelompok. Ya. Nanti kalau tugas kelompok bisa di grup WA yang sudah Bu Guru buat. Ya. Bisa juga nanti kalau kelompoknya 4 orang, kita bisa video call berempat lewat WA, ya. Atau mungkin kalau pengen kelas ini membuka Google Classroom, ya, nanti juga akan kita fasilitasi. Artinya ke depan tidak hanya seperti ini aja, nanti kalau ada perubahan-perubahan akan kita laksanakan sesuai dengan kesepakatan kita masing-masing. Ya, tiap kelas nanti tentunya berbeda keinginan dari anak-anakku semua. Kemudian yang ketiga itu adalah penilaian harian. Penilaian harian itu bisa jadi seperti kuis atau ulangan, ya. Tapi karena kalian di rumah nanti bisa lihat-lihat buku, ya. Biasanya pada semester yang lalu ada fasilitas Google Form, ya. Nanti lebih memudahkan kalian untuk belajar, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester ini namanya tengah semester ya, kalau satu semester itu 6 bulan, berarti selama sekitar 3 bulan ke depan nanti ada namanya proses penilaian tengah semester. Dan yang terakhir adalah penilaian akhir semester, ya. Jadi di semester ganjil ini nanti sekitar Desember ada yang namanya penilaian akhir semester. Nah, nanti ini diolah akan menjadi nilai keseluruhan dari rapot kalian, gitu ya. Jadi anak-anak semua demikian untuk rancangan penilaian dari mata pelajaran IPA. Kemudian kita lanjut ke bab 1, ya, tentang sistem reproduksi pada manusia. Jadi sistem reproduksi pada manusia nanti membahas yang pertama adalah pembelahan sel, kemudian
alat reproduksi pada manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Gitu ya. Ini adalah sekilas tentang pembelahan sel. Ada dua, yang atas ini pembelahan sel secara mitosis namanya. Mitosis itu pembelahan sel satu berakhir atau menjadi dua. Kemudian pembelahan meiosis itu adalah satu sel nanti menjadi 4. Jadi akan kita bahas selanjutnya. Kenapa sel itu membelah? Ya. Jadi pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Jadi ada beberapa alasan kenapa sel mengalami pembelahan. Alasan yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Pertumbuhan itu dari kecil menjadi besar. Jadi misalnya mulai dari bayi menjadi anak-anak menjadi remaja, itu namanya pertumbuhan. Kemudian yang kedua, fungsinya pembelahan sel itu adalah untuk perbaikan. Jadi ada beberapa sel yang rusak. Jadi contoh yang paling mudah bisa kita lihat adalah ketika kita jatuh dan terluka, di kulit kita misalnya ada luka, maka sebagian sel kita rusak. Nah, produksi sel atau pembelahan sel akan memperbaiki sel-sel yang rusak. Kemudian yang ketiga adalah untuk reproduksi. Reproduksi adalah proses perkembangbiakan yang nanti di sini yang kita bahas yang utama adalah reproduksi pada manusia. Nah, ini pembelahan sel tadi ada dua, pembelahan sel mitosis namanya, dan yang kedua adalah meiosis. Mitosis itu pembelahan yang terjadi ini ya pada sel tubuh manusia. Kemudian tidak terjadi reduksi jumlah kromosom. Reduksi itu dari pengurangan. Kromosom itu bagian inti sel yang akan berfungsi sebagai proses penurunan sifat. Kemudian yang pembelahan sel yang kedua adalah cara meiosis. Meiosis tadi terjadi reduksi jumlah kromosom. Terjadi pengurangan jumlah kromosom. Nah, ini adalah gambar yang kalau tadi sudah sekilas ya, proses mitosis dan meiosis. Jadi mitosis terjadi, pembelahan sel ini terjadi pada tubuh. Jadi misalnya di tangan, di hidung, di kaki, di usus, itu termasuk bagian dari tubuh. Kemudian hanya mengalami satu kali pembelahan. Ini satu, terus membelah jadi dua. Ya. Dan menghasilkan dua sel baru. Tadinya satu menjadi dua. Mungkin dalam pelajaran IPA sebelumnya ya, yang dahulu mungkin pernah mendengar tentang pembelahan sel pada amoeba. Jadi amoeba itu satu sel menjadi dua, jadi hampir sama seperti itu. Ini satu jadi dua. Kemudian yang kedua adalah pembelahan meiosis. Ini terjadi pada waktu pembelahan sel kelamin, baik jantan maupun baik laki-laki maupun perempuan, jantan atau betina. Tapi karena kita pada manusia sebutannya adalah laki-laki dan perempuan. Kemudian mengalami dua kali pembelahan secara berturut-turut. Ini satu jadi dua, ini ya. Kemudian sudah jadi dua, membelah lagi. Yang dua ini jadi ya, satu menjadi 4 sel ya. Jadi menghasilkan 4 sel baru. Jumlah kromosomnya tadi terjadi reduksi,
terjadi separuh dari kromosom awal ya. Demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Nanti bisa diulang-ulang, dilihat gambarnya di rekaman ini. Untuk hari Kamis kita lanjutkan materi ini. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.